Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2131 perselisihan belum berakhir. Lin Yun mengabaikan Mu Qianjue saat dia masih setengah jalan mendaki gunung, menyarungkan pedangnya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kepala Changlong. Dia sangat tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal biasa, tanpa banyak kegembiraan atau kegembiraan. Namun di luar Longshan, terjadi gelombang besar. Mengerikan sekali. Pedang ini memberiku perasaan bahwa pedang ini benar-benar dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan tidak terkalahkan. Pedang Lin Yun mengerahkan seluruh kekuatan bintang pedang ganda dan niat pedang galaksi puncak pada pemakaman bunga. Dalam sekejap, kekuatan yang menghancurkan bumi meledak, cahaya pedang begitu terang hingga menghancurkan ribuan lampu palem, dan api penyucian neraka runtuh pada sentuhan pertama. Qianjue benar-benar dikalahkan di babak pertama Tianlu. Jika Lin Yun tidak mampu menanggungnya, dia mungkin akan jatuh ke dasar gunung dan kehilangan kualifikasi untuk meninggalkan nama di Qinglongce. Mitos terpecahkan. Pedang yang menakutkan itu membuat kulit kepala semua jenius di Gunung Naga Besar mati rasa dan sangat gemetar. Banyak biksu dan ribuan orang berbakat yang mensimulasikan dan menghitung dalam pikiran mereka betapa kuatnya pedang ini. Pada akhirnya, hasil yang mereka peroleh sangat mengerikan. Pedang ini dapat langsung membunuh setengah suci alam Ziyuan yang memiliki dao agung, bahkan setengah suci alam Tianyuan mungkin tidak dapat memblokirnya. Niat pedang galaksi bukanlah kekuatan yang dikendalikan oleh seorang setengah suci. Niat pedang galaksi dengan kesempurnaan puncaknya dan bintang pedang ganda tidak terkalahkan di alam semi-suci. Namun, mereka juga menyimpulkan bahwa pedang ini sangat kuat, namun bukan tanpa kelemahannya, sebaliknya, kelemahan Ye Qingtian telah terungkap dengan jelas. Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhirnya. Selama dia bisa memblokir pedang ini, Ye Qingtian tidak punya gerakan lain. Ya, semua kartu trufnya telah terungkap. Tubuhnya sangat takut dengan dampak aturan jalan suci. Dia telah mengelak dari awal hingga akhir, tidak berani menyentuhnya sama sekali. Ini adalah hal yang normal. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang semi-saint di alam Qingyuan dan belum mencapai pencerahan. Semua orang membicarakannya, mereka dikejutkan oleh kekuatan Ye Qingtian, dan mereka terus menghitung kekuatannya, dan kemudian mereka sangat gembira. Untungnya, Mu Qianjue maju, jika tidak, jika mereka bertemu Ye Qingtian, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Sekarang mereka mengetahui kartu truf Ye Qingtian, mereka sangat tenang. Hal ini terjadi dalam pertarungan seni bela diri, Anda tidak takut dengan betapa menakutkannya lawan, tetapi Anda takut lawan memiliki terlalu banyak kartu, begitu Anda mengetahui kedalamannya, akan mudah untuk menghadapinya. Sudah waktunya mitos puncak jalan surgawi dihancurkan. Mereka mungkin sangat kuat, tetapi pada pesta naga biru, mereka tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Mereka berasal dari dunia bawah, tapi saya juga memiliki banyak orang berbakat di Kunlun, jadi saya tidak takut dengan orang-orang ini. Saya pikir bintang kembar Wastelen Timur sangat tenang. Putra suci Daoyang mengambil segel dewa tak berwujud milik Mu Qianjue tanpa kerusakan apapun, yang dapat menjelaskan beberapa masalah. Ji Zixi juga sangat tenang. Putri kecil Gunung Shenhuang ini sangat tenang dari awal sampai akhir. Semua orang membicarakannya. Pertempuran ini benar-benar menghancurkan mitos puncak jalan peziarah dan membuat semua orang memikirkan kembali pesta naga biru. Masih ada pertarungan yang harus dilakukan. Pertunjukannya belum benar-benar dimulai. Ketika akan segera berakhir, pertempuran yang sangat mengejutkan akan terjadi di pegunungan naga besar. Yang teratas di jalan Tianlu sangat kuat, dan Kunlun Tianjiao kita juga tidak lemah. Benar, Ye Qingtian akhirnya menembus lapisan kertas ini. Mereka semua tampak bersemangat dan sangat bersemangat dibandingkan dengan posisi teratas di jalan surgawi, para biksu dari tanah suci utama tetaplah biksu Kunlun yang bisa naik ke puncak. Jalan naga biru tampak seperti kepala naga di tanah datar, dengan dua tanduk naga berdiri seperti puncak gunung. Gu Xian, yang menduduki puncak jalan pada hari pertama, dan Si Tuyan, yang menduduki puncak jalan pada hari ketiga, masing-masing menempati sebuah tanduk naga. Di bawah tanduk naga, di semua sisi tahta terdapat banyak orang suci dari seluruh Kunlun, mereka semua jenius tiada taraf seperti bintang kembar di hutan belantara timur. Tahta saat ini kosong, dan tidak ada yang berani mendudukinya untuk saat ini. Suasana di sini sangat aneh,
Si Tuyan dan Gu Xian yang semula akan bertarung, sepertinya untuk sementara membentuk aliansi. Sekelompok orang suci di bawah tanduk naga bergabung untuk membentuk kam lain. Ini adalah jalan Azure Dragon. Siapapun yang naik tahta bisa mendapatkan gelar Lord Azure Dragon. Ada banyak naga dewa, tetapi strategi pemeringkatan dinamai naga hijau, jadi persaingan di Gunung Naga ini adalah yang paling sengit. Banyak orang percaya bahwa Yang Mulia Qinglong adalah yang paling istimewa, dan bahkan naga emas pun tidak dapat menandinginya. Dalam arti tertentu, siapapun yang bisa mendapatkan tahta naga Azure sudah cukup untuk memenangkan gelar Pegunungan Sembilan Naga. Persaingan di sini adalah yang paling sengit. Para putra suci yang mengatur nafas mereka semuanya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari semi suci. Ada bunga-bunga di jalan yang bermekaran dalam suspensi, bergantian antara kenyataan dan ilusi. Mereka juga memperhatikan pertarungan antara Lin Yun dan Mu Qianjue. Si Tuyan tampak malu saat dia dilempar ke lereng gunung oleh Ye Qingtian, dan Mu Qianjue berjalan terhuyung-huyung, terlihat sangat sedih, yang teratas di jalan surgawi telah jatuh karena ini. Gu Xian cukup tenang dan berkata dengan tenang, alasan mengapa pemimpin Tianlu begitu kuat adalah karena dia datang dari seluruh alam untuk bertarung, dengan kepala berputar di bawah kakinya, dan pemahamannya sangat mencengangkan. Setelah tiba di Kunlun, dia akan melakukannya diselimuti oleh keberuntungan. Dalam hal landasan dan landasan yang sebenarnya, dia masih kalah dengan Kunlun Tianjiao, dan bahkan pemahamannya mungkin tidak memiliki keuntungan. Ye Qingtian benar. Siapapun yang menduduki peringkat pertama di jalan surgawi tidak dibunuh oleh semut. Jika kamu melupakan asal-usulmu sendiri dan meremehkan orang lain, cepat atau lambat kamu akan kalah. Dia tenang dan acuh tak acuh, dan bahkan mengantisipasi kegagalan Mu Qianjue. Puncak jalan peziarah sangat kuat, bahkan terlihat tak terkalahkan, namun bukan berarti tak terkalahkan sejati. Qinglong Ce sangat kejam, tidak peduli seberapa besar kejayaan yang kamu miliki sebelumnya. Jika kamu tidak berhati-hati, semua masa lalu akan berubah menjadi mimpi. Jika Anda bisa mengambil hikmah dan bangkit kembali, Anda mungkin bisa mencapai puncak lagi. Jika gagal pulih, Anda benar-benar akan hancur. Apa yang disebut posisi teratas di jalan surgawi sebenarnya bukan mitos. Sangat disayangkan baginya bahwa semua pahlawan di dunia ada di sana, tetapi Playboy No. 1 yang terkubur di jalan surga ke-9 telah hilang. Itu adalah mitos sebenarnya. Mata Gu Xian terlihat sangat panas, terbakar oleh api perang, sungguh disayangkan. Si Tuyan sangat bijaksana, dan Mu Qianjue memberi mereka peringatan untuk tidak tersanjung karena menduduki peringkat nomor 1 di jalan menuju surga. Apa pendapatmu tentang Ye Qingtian? Si Tuyan bertanya. Gu Xian berkata, sangat kuat, sangat kuat. Jika kamu dipromosikan ke alam setengah suci ungu Yuan, kamu akan menunjukkan ilmu pedangmu yang sebenarnya. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan nada meremehkan, sekelompok orang membandingkannya dengan Tuan Muda Burian, dan bahkan mengatakan bahwa dia melampaui Tuan Muda Burian. Terlalu berlebihan untuk menganggap tinggi malam ini. Jalan surga ke-9 adalah jalan surga yang paling kejam. Mereka tidak tahu betapa sulitnya untuk melawannya. Alam suci pembunuh-pembuluh darah naga, bahkan dengan bantuan artefak suci tertinggi, bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dia sangat mengagumi si Playboy, tapi sayang sekali dia terlalu terbebani dan tidak bisa hadir di pesta ini. Namun meski begitu, begitu Playboy menjadi orang suci, tidak ada yang bisa menghentikannya. Si Tuyan memandangnya dengan ekspresi terkejut. Orang ini sungguh aneh, meskipun dia belum pernah melihat Playboy yang terkubur, dia selalu mengagumi Playboy tersebut. Di antara banyak orang yang menduduki peringkat pertama dalam perjalanan menuju surga, banyak orang merasa bahwa Gu Xian tidak lebih lemah dari Zhan Hua, dan bahkan jauh lebih kuat. Tapi dia sendiri tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat. Si Tuyan bahkan mengetahui beberapa rahasia, dia awalnya akan menduduki peringkat pertama dalam daftar Shenlong Tianjiao, tetapi setelah orang-orang dari Aliansi Suci bertanya kepada Gu Xian, dia dengan tegas menolak, hanya mengatakan bahwa tidak ada pertarungan nyata, dan pemakaman bunga pasti akan menduduki peringkat pertama. Potensi Ye Qingtian telah habis. Dia mungkin masih memiliki kartu truf, tapi dia tidak bisa benar-benar mengubah dunia, kata Gu Xian ringan dan tidak ingin berbicara lebih banyak. Di Jalan Naga Biru, Lin Yun kembali ke Kepala Naga. Banyak mata tertuju padanya pada saat yang sama. Mereka ingin memeriksa kembali pendekar pedang dari Sekte Tiandao. Tatanan tanah air timur mungkin telah berubah, dan itu bukan lagi dunia bintang kembar. Putra suci Daoyang menyeringai, dia secara alami sangat senang dan gembira melihat Ye Qingtian bangkit. Orang lain di bintang kembar, Ji Zixi,
putri kecil Gunung Shen Huang, perlahan berkata, kamu baru saja membuat pedang. Selain pencapaian luar biasamu dalam ilmu pedang, kamu juga banyak berhubungan dengan pedang misterius di tanganmu. Jika tidak ada pedang seperti itu, apa yang akan terjadi sekarang? Kekuatan pedang akan jauh lebih lemah. Apakah aku benar tentang Ye Qingtian? Dia berdiri di depan Lin Yun, mengenakan jubah emas lebar. Ketika angin bertiup sedikit, kakinya yang ramping seperti batu giok terlihat. Dia cantik, sejenis kecantikan yang memiliki cahaya terang, matahari bagaikan api, dan memiliki udara suci yang tidak dapat diganggu-gugat. Hanya saja fitur wajahnya terlalu halus, agak baby face, dan sepertinya usianya baru 14 atau 15 tahun. Seperti burung phoenix kecil yang bermandikan api ilahi, ia belum tumbuh dewasa, tetapi ia sudah menakjubkan di dunia. Lin Yun pernah bertemu langsung dengannya dan membantunya menerobos dengan lagu Phoenix, tapi kemudian mereka putus dengan cara yang buruk. Ketika dia ingin membuka tirai dan melihat dirinya sendiri, Yue Weiwei mempermainkannya dan lari dengan marah. Setelah mengamatinya dari jarak sedekat itu, Lin Yun harus mengakui bahwa wanita ini memang luar biasa cantiknya. Tak heran dia begitu terkenal di Kunlun. Mata indahnya bersinar terang saat dia menatap Lin Yun dengan sedikit persaingan. Lin Yun tampak tenang, melihat pemakaman bunga di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, putri kecil benar, dia sangat bahagia, izinkan saya berterima kasih. Memuji Zhang Hua berarti memujinya. Lin Yun dan Zhang Hua tidak bisa dibedakan satu sama lain, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan arti lain dari kata-kata Ji Zixi. Alis cantik Ji Zixi sedikit mengernyit, api keemasan menyala di kedalaman matanya, dan ada ekspresi marah di wajahnya yang seperti Lolita, tapi dia tetap terlihat menakutkan. Dia sangat marah, dengan sedikit kemarahan, dan menatap Lin Yun dengan tajam. Haha, Ye Qingtian, putri kecil ini biasanya membenci orang lain memanggilnya putri kecil. Kamu telah melanggar tabu besar. Daoyang Shengzi tersenyum dan diam-diam mengiriminya pesan. Pada saat ini, Mu Qianjue naik lagi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia muncul di leher naga dengan wajah tanpa ekspresi, bahkan tanpa pedang itu, dia bisa mengalahkanku. Aku memakai artefak suci Sanyao. Semua orang melihat sekeliling dengan cepat, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa Mu Qianjue mengenakan baju besi suci dengan banyak tanda kerusakan di atasnya. Cahaya bintang meredup, pola sucinya hancur, dan darah terus mengalir. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah sikap Mu Qianjue, dia benar-benar melepaskan kesombongannya sebelumnya. Mu Qianjue memandang Lin Yun dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar. Tempat pertama di jalan peziarah adalah membunuh semut dari tanah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya tidak naik ke sini untuk membuktikan apapun. Dia menatap Lin Yun, mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih telah memancingku, tapi jangan berpikir bahwa aku berterima kasih padamu. Jika aku tidak bisa mengambil kepala naga, tidak masalah jika aku tidak melakukannya. Jangan tinggalkan namaku di Qinglongce, aku akan kembali mencarimu, bahkan jika aku terjatuh ke kaki gunung, aku akan memanjatnya juga. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melompat dari gunung, kali ini dia berinisiatif untuk jatuh. Pada ketinggian beberapa ribu kaki, dia membiarkan kekuatan naga menekannya dan terlempar ke kaki gunung. Seekor anjing yang berduka, jika kamu kalah lagi dan lagi, kamu benar-benar akan memperburuk keadaan dirimu sendiri, Hesu anjing, yang duduk di atas tahta, berkata dengan nada menghina tanpa ekspresi. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, dia tidak mengalami gejolak emosi dan bahkan penuh dengan rasa jijik. Bab 2132 Kekacauan. Anjing yang berduka dan kalah berulang kali akan memperburuk keadaan dirinya. Di atas tahta, kata-kata Hesu anjing kasar dan kejam, dan semua orang tidak bisa tidak memandangnya. Hesu anjing mencibir dan mengabaikannya. Dia benar-benar tidak senang dengan Mu Qianjue. Orang ini tidak pergi ke jalur naga dewa lainnya dan hanya memilih jalur Changlong. Jelas dia ingin menggunakannya sebagai kesemak yang lembut. Kalimat Tianlun No. 1. Mengalami pasang surut, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Hesu anjing bahkan tidak berusaha menyembunyikan emosinya ketika menghadapi situasi seperti ini, dia hanya mengatakan dia pantas mendapatkannya. Kamu tidak perlu melihatku seperti ini. Jika kamu ingin mendorongku dari tahta ini, lakukan saja. Aku menunggumu. Jika kamu ingin memilih yang lemah, jangan salahkan aku karena terlalu keras. Hesu anjing sangat kuat. Saya juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang berbakat dari hutan belantara timur ini. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan bau mesiu perlahan menumpuk. Ji Zixi, yang sebelumnya mengincar Lin Yun,
juga sedikit menyipitkan matanya dan fokus pada He Xuanjing. Posisi teratas di Jalan Tianlu sungguh luar biasa, Ji Zixi tidak mentolerirnya dan merespons dengan dingin. Saya sudah lama mengagumi satu sama lain, putri kecil Gunung Shen Huang. He Xuanjing saling berhadapan, tidak ingin melepaskannya. Dia melirik ke arah Dao Yang dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua si kembar hutan belantara timur bisa pergi bersama, dan kalian juga bisa menambahkan Ye Qingtian. Saya tidak perlu takut. Saya berani memilih jalur Changlong, jadi saya tidak akan mengambil kamu ke timur. Jangan menganggap serius kelompok orang ini. Putra suci dari tempat suci utama di Wastelen Timur sedikit mengernyit, dengan ketidakpuasan di mata mereka. Bau mesiu menjadi semakin kuat, dan perang akan segera pecah. Ji Zixi memandang putra suci Daoyang dan berkata, Daoyang, bisakah kamu menanggung ini? Putra suci Daoyang tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, kita akan bertarung lagi setelah fajar. Ji Zixi sedikit tidak puas, tapi tidak banyak bicara. Memang benar, sekarang di tengah malam, semua pegunungan naga besar sangat damai. Pertempuran di siang hari terlalu berdarah dan kejam, jadi harus diperlambat. Pertarungan memperebutkan kepala naga berakhir pada siang hari, dan sekarang masih terlalu dini. Saat Mu Qianjue melompat dari kepala naga dengan tekad, suasana pesta naga biru yang berapi-api dan intens berakhir untuk saat ini. Banyak orang yang duduk bersila, menyerap energi naga dewa di Gunung Longshan sambil diam-diam mencerna wawasan seni bela diri mereka di siang hari. Para pahlawan bentrok, dan banyak pertempuran mengejutkan terjadi. Semua orang mendapat banyak manfaat dari menonton dari jarak dekat. Terutama pertarungan terakhir antara Lin Yun dan Mu Qianjue memungkinkan orang untuk melihat gaya pendekar pedang dan mendapatkan banyak wawasan darinya. Cukup baik. Dao Yang memandang Lin Yun dan bertanya. Dia juga memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, darahnya telah mengering dan dia tampak baik-baik saja. Tapi bukan itu yang diminta Dao Yang, lagi pula Lin Yun belum menguasai aturan jalan suci, kekuatan jalan besar sudah merasuk ke dalam tubuh, dan pasti tidak akan hilang seluruhnya untuk sementara waktu. Cedera yang tidak terlihat adalah yang paling serius. Dia tidak ingin bertengkar dengan He Xuanjing sekarang, tapi dia mengkhawatirkan Lin Yun, takut dia akan menjadi impulsif dan bertengkar dengan orang lain lagi. Lin Yun tersenyum, tidak masalah. Oke, sekarang kamu harus melepasnya. Sebagai putra suci Daoyang, aku perintahkan kamu tetap di jalan Changlong, jika kamu masih berpikir bahwa kamu adalah kakak laki-laki Zilei Feng. Daoyang setengah bercanda. Lin Yun tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya, dan bercanda, putra suci begitu agung. Jangan bicara balik. Daoyang Shengzi benar. Tetaplah di jalan Changlong dan jangan pergi kemanapun. Xin Yan mendekat dan menatap Lin Yun. Bai Suying juga berkata, lebih baik kamu sedikit tenang. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Lin Yun tersenyum pahit dan tidak berani berkata lebih banyak. Daoyang tersenyum dan berkata, jika kamu optimis tentang anak ini, serahkan pada dua orang suci. Biarkan dia mengatur pernapasannya dan istirahat yang baik. Kedua wanita itu mengangguk dan berdiri di sisinya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tanpa ada niat untuk menghindari kecurigaan. Lin Yun segera meletakkan tangannya di wajahnya. Dia sebenarnya ingin bermain dengan He Xuanjing, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Ada gelombang angin harum, tapi tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Atur saja nafasmu dengan jujur, Dao yang benar, aturan jalan suci memang perlu diluruskan. Dao Yang melihat tatapan enggan Lin Yun dan tidak bisa menahan tawa dan memarahi, betapa banyak orang yang iri dengan dua orang suci yang menemanimu. Kamu adalah anak yang tidak tahu bagaimana diberkati meskipun telah diberkati. Lin Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang suci di tempat suci utama di Wastelen Timur semua memandangnya dengan ekspresi yang agak tidak ramah. Bahkan beberapa orang suci menunjukkan rasa iri dan cemburu di mata mereka, dan mereka mungkin ingin memukulinya jika mereka bisa. Bagaimana anak laki-laki Yan Fu ini bisa begitu baik, melompat-lompat demi dua wanita, namun dua orang suci dari Sekte Tiandao masih bersedia melindunginya. Jangan khawatir, aku akan menjagamu, tidak ada yang akan mengalahkanmu, Dao Yang memutar matanya. Saya khawatir Anda akan mengalahkan saya, kata Lin Yun Dao. Jangan bilang, aku benar-benar ingin menghajarmu. Lin Yun segera tutup mulut dan mulai berolahraga serta mengatur nafasnya. Masyarakat di tempat suci lainnya cukup terharu melihat sekelompok orang ini bertengkar dan tertawa. Hubungan antar anggota Sekte Tiandao membuat mereka iri. Ji Zixi berkedip. Ye Qingtian tampaknya tidak masuk akal seperti yang dikatakan legenda. Jika itu benar, hubungannya dengan sesama muridnya tidak akan begitu baik.
Waktu berlalu, dan 9 gunung naga menjadi sunyi. Tapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai saat fajar menyingsing, pertempuran mengerikan akan terjadi di berbagai ibu kota naga. Pertarungan mengejutkan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Lin Yun duduk bersila, darah naga mendidih, dan energi suci mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat panas yang mengepul melonjak, organ-organ dalamnya bergetar, luka-lukanya tidak serius, dan hanya bisa dikatakan bahwa ia sedang memulihkan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Sein San Daoyang meremehkan satu hal. Puncak dan niat pedang galaksi yang sempurna dapat bersaing dengan aturan Dao besar. Kekuatan Dao besar menyebabkan lebih sedikit masalah pada tubuh fisik daripada yang dibayangkan orang luar. Banyak orang, seperti putra suci Daoyang, merasa bahwa meskipun Lin Yun baik-baik saja sekarang, pasti ada banyak kekuatan jalan besar yang terkumpul di tubuhnya. Jika Anda ingin bertarung lagi, Anda pasti akan mendapat serangan balasan. Selain itu, mengusir kekuatan Dao besar tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Anda. Jika Anda berpikir demikian, Anda mungkin salah menilai kekuatan tempur Lin Yun. Lin Yun tiba-tiba merasakan kehangatan di wajahnya, saat dia membuka matanya, dia baru saja melihat fajar. Pancaran cahaya pagi membelah kegelapan dan memenuhi dunia dengan cahaya. Ledakan. Kemudian matahari muncul, dengan ledakan seperti penciptaan dunia, menghancurkan kegelapan semua orang. Lin Yun memandang matahari terbit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, indah sekali. Manusia harus seperti matahari terbit, selalu bersemangat dan selalu muda. Memanggil. Xin Yan dan Bai Suying membuka mata mereka pada saat yang sama, dan cahaya pagi menyinari wajah mereka yang sudah tanpa cacat dan cantik bahkan lebih mempesona saat ini. Kulitnya, seputih salju dan halus serta tanpa celah, tampak bersinar dengan secercah cahaya, memberinya aura ketuhanan dan duniawi. Sangat indah. Lin Yun melihat sekeliling dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Tidak heran semua orang ingin mengalahkannya. Dia begitu menakjubkan, dengan dia di kedua sisi, bahkan dia ingin menyalahkan dirinya sendiri. Ye Qingtian, Dao Yang, Ji Zixi, siapa di antara kalian bertiga yang lebih dulu? Di atas tahta, He Xuanjing membuka matanya, alisnya tajam, dan aura mendominasi menyapu segala arah, langsung memecah suasana indah dan damai. Lin Yun tidak takut dan ingin melangkah maju untuk bertarung. Namun, Ji Zixi memimpin. Dia langsung berdiri, menatap He Xuanjing, dan berkata, Dao Yang, tidak masalah jika aku melawannya terlebih dahulu. Orang ini benar-benar berpikir bahwa kita tidak memiliki siapapun di Wastelen Timur. Kamu duluan. Dao Yang dan Ji Zixi sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia tahu emosinya dan tidak bermaksud sok. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi yang pertama. Kalian semua punya kesempatan. Lagi pula kalian akan kalah. Mata He Xuanjing tajam, ekspresinya arogan dan percaya diri. Maniak arogan, jangan berpikir bahwa orang nomor satu di jalan menuju surga itu tak terkalahkan. Ji Zixi naik ke langit. Dia tergantung di udara, dan nyala api yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, sepasang sayap yang terbakar dengan api emas terbentang di belakangnya. Sayapnya panjangnya 10 kaki, dipenuhi aura suci dan kuno, dan api suci menyala di atasnya, dia benar-benar tampak seperti burung phoenix yang keluar dari api. Sayap suci Phoenix. Putri kecil Gunung Shen Huang akhirnya mengambil tindakan. Saya telah melihat pertempuran ini. Ji Zixi jelas tidak lemah. Pemimpin tertinggi di Jalan Tianlu benar-benar berpikir bahwa kita tidak memiliki siapapun di Wastelen Timur. Itu adalah hal yang paling konyol di dunia. Di luar Longshan, para biksu dari seluruh Wastelen Timur langsung menjadi bersemangat, dan gelombang seruan terus terdengar. Di jalan menuju Naga Hijau, Si Tuyan dan Gu Xian di atas tanduk naga saling memandang, lalu tertawa di saat yang bersamaan. Di bawah mereka, para putra suci dari seluruh dunia berdiri bersama dalam pemahaman diam-diam, masing-masing meledak dengan niat bertarung yang kuat, dan gelombang kekuatan semi-suci menimpa mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berdua tidak menganggapnya serius, darah mereka mendidih di sekujur tubuh mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan mata yang terbakar. Semangat juang lawan yang kuat membuat darah mereka mendidih, seolah-olah mereka telah kembali ke masa keemasan Perang Tianlu. Hehe, aku tidak pernah menyangka suatu saat aku akan bergabung denganmu, kata Si Tuyan sambil nyengir. Bertarung. Gu Xian sangat kedinginan dan bergegas untuk membunuhnya. Ingat, orang yang mengalahkanmu adalah Si Tuyan, yang menjadi nomor satu di jalan hari ketiga. Si Tuyan, sebaliknya, jauh lebih berani, dan bergegas mendekat sambil tersenyum lebar.
Mereka harus berurusan dengan orang-orang di depannya terlebih dahulu, baru kemudian membedakan yang superior dari yang inferior. Jalan Naga Putih, kepala naga berjarak ratusan mil dari puncak jalan surga ke-6, dia tersenyum dingin dan bergegas keluar dari singgasana, membunuh semua orang. Di Gunung Naga Emas, Feng Chenyi, pemimpin jalan surga ke-8, juga menjentikkan lengan panjangnya dan berdiri di atas tahta untuk melawan musuh dari segala arah. Berantakan sekali. Ini semua kekacauan. Saat Fajar menyingsingkan sinar kegelapan terakhir sebelum Fajar, pertempuran mengejutkan terjadi di berbagai tempat di Longshan. Ada pertempuran tanpa akhir, berbagai penglihatan mengerikan muncul, dan lukisan astrologi terungkap satu demi satu. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kunlun. Di luar Longshan, semua orang takjub dengan apa yang mereka lihat, kulit kepala mereka mati rasa dan napas mereka menjadi pendek. Jika bukan karena pertempuran ini, saya tidak akan tahu ada begitu banyak monster di dunia Kunlun. Di Jalan Naga Ungu, An Liuyan sedikit gelisah dengan kepala naga itu. Dia melihat banyak orang bergegas ke arahnya. Mereka tidak puas dengan statusnya sebagai penyihir iblis dan ingin memburunya sebelum tengah hari. Liu Zhang dan Bai Lixuan di sampingnya cukup tenang. Liu Zhang memegang toples anggur dan berkata sambil tersenyum, "Nona An, jangan panik, duduk saja. Putri ke-9 memintamu menjadi kepala naga. Tidak ada yang bisa menyentuhmu." Keduanya seperti penjaga, berjaga di depan singgasana untuk melawan orang-orang yang datang dari segala arah. Ekspresi mereka kalem, dan mereka mengangkat tangan dan kaki hingga meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dibandingkan dengan kekacauan jalur naga dewa lainnya, jalur naga sejati jauh lebih tenang. Master yang tak terhitung jumlahnya di jalan menuju naga sejati semuanya bergegas untuk melindungi Ye Ziling dari semua sisi tahta. Mu Qianjue menertawakan kelompok orang ini sebagai bajingan dan semut, tetapi kelompok orang ini ternyata adalah orang yang paling setia. Lin Yun meyakinkan mereka, dan mereka menerima kematian dan Ye Ziling harus diizinkan duduk di sini. Mereka tidak memiliki banyak cahaya, banyak dari mereka bukan dari Tanah Suci, mereka dari ketiga agama, dan beberapa bahkan terlihat tidak serius. Tapi semuanya sangat benar. Tidak ada yang bisa berdebat dengan Nona Ye, Made. Jika ada yang berani datang, saya akan melawannya sampai mati. Jangan berpikiran jahat. Siapa yang ingin mencuri ayam di saat-saat terakhir? Saat King Longche selesai, aku akan bertarung sampai mati bersamanya. Jangan takut, Nona Ye. Kita semua orang baik. Jangan pergi. Giliran Anda untuk duduk. Mereka semua menatap tajam ke segala arah, yang benar-benar membuat Ye Ziling ketakutan. Ye Ziling tersenyum pahit, tetapi merasa bahwa orang-orang ini cukup manis, setidaknya mereka lebih enak dipandang daripada mereka yang terlihat serius di permukaan. Cao yang berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak ada yang berani bergerak, semua orang telah memutuskan bahwa kamu harus menjadi naga sejati pertama." Anggota keluarga Ye lainnya di luar Longshan sangat marah saat melihat pemandangan ini. Ye Ziling sangat beruntung. Ye Ziling juga tercengang, dia benar-benar tidak menyangka perjalanannya menjadi naga sejati akan berakhir seperti ini. Semua ini harus dikaitkan dengan orang itu. Pikiran Ye Ziling melayang, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah jalan Changlong saat itu, mata Lin Yun juga melihat ke arah ini. Selama berada di Changlong, hatinya sebenarnya terfokus pada kedua gadis itu, takut kekacauan ini akan mempengaruhi mereka. Sepertinya baik-baik saja sekarang, Lin Yun tersenyum dan mengangguk sedikit saat melihat tatapan Ye Ziling. Bab 2133 Daoyang. Lin Yun melihat sekilas dan menemukan bahwa Ye Ziling baik-baik saja, lalu dia mengarahkan pandangannya pada An Liuyan. Itu adalah jalan naga ungu. Liu Zhang dan Bai Lixuan mengambil tindakan sendiri-sendiri untuk menjaga tahta tetap kedap udara. Hampir tidak ada yang bisa mendekati An Liuyan. Banyak orang di jalan naga ungu tidak yakin, tapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Bai Lixuan dan Liu Zhang lebih kejam dari yang lain. Terutama Liu Zhan, biksu botak itu memandangnya dengan senyuman dan tatapan mata yang ramah, tetapi begitu dia terkena tinjunya, semua organ dalamnya akan hancur. Beberapa pemimpin dengan tubuh yang lebih lemah bahkan lebih sengsara, mereka terlempar keluar dari lubang sebesar mulut mangkuk dan terjatuh, tidak tahu apakah mereka akan hidup atau mati. Lin Yun berangsur-angsur menjadi gelisah. Kedua orang yang bekerja sangat keras ini harus mendapat izin Su Ziao. Su Ziao pasti ada di sini. Lin Yun melihat keluar Longshan, tetapi masih tidak menemukan sosok Su Ziao. Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin gelisah. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia masih terjepit di antara kedua wanita itu,
dan bahwa Su Xiao mungkin juga berada di mata banyak orang yang ingin memukulnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Kamu gugup. Bai Suiying berkata tiba-tiba. Lin Yun tersenyum dan berkata, jangan gugup. Jangan berbohong di depan wanita. Lagi pula, kamu tidak pandai berbohong, Xin Yan tersenyum. Kedua wanita itu tahu bahwa Lin Yun sedikit gelisah dan gugup. Kalau begitu jangan bergerak. Tetaplah di sini dan jangan berpikir untuk pergi ke Jalan Naga Ungu. Seseorang melindungimu, kata Bai Suiying dengan sedikit ketidakpuasan. Untuk mencegah Lin Yun bertindak gegabah, Bai Suiying dan Xin Yan mendekat, hampir menyentuh Lin Yun. Lin Yun tersenyum pahit, merasa tidak berdaya dan hanya bisa fokus pada pertarungan antara Ji Zixi dan He Xuanjing. Pertempuran ini sangat cerah, dan banyak orang di luar Longshan memperhatikannya. Sebagai salah satu bintang kembar di East Wastelen, Ji Zixi telah memiliki aura yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil. Tapi He Xuanjing juga orang nomor satu di Tianlu. Bahkan jika Mu Qianjue menghancurkan mitos Tianlu, tidak ada yang berani meremehkannya. Duel keduanya berlangsung sangat sengit, hanya dalam waktu singkat mereka sudah bertarung ratusan ronde. Ji Zixi sangat kuat, dia mandi di api suci Phoenix, menguasai aturan jalan suci api, dan memiliki kemauan api puncak kelas 6. Kehendak seni bela diri, diberkati dengan jalan suci, membuat langit di atas jalan Changlong menjadi lautan api emas. Saat sayap suci Phoenix di belakangnya mengepak, ruangan itu terus bergetar, dia juga menguasai aturan angin kencang. Angin dan api menyatu membentuk lusinan tornado api yang berlebihan, menenggelamkan Paus Hexuan sepenuhnya di dalamnya. He Xuanjing sepertinya sedang berjuang. Dengan restu dari dua aturan suci, lawannya juga memiliki rahasia garis keturunan seperti sayap suci Phoenix. Saat ini, dia selalu dirugikan dan hanya bisa dikalahkan secara pasif. Ji Zixi, sebaliknya, tampak jauh lebih bersinar. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin selama pertempuran, memperlihatkan kakinya yang indah dan mulus, dan sosoknya hampir sempurna. Saat api menyala, wajah kekanak-kanakannya tampak bersinar dengan cahaya ilahi, dan mereka yang melihatnya tidak dapat memalingkan muka. Wajah seperti Lolita itu, dengan alis berkerut, membuatnya sangat marah, tapi dia tetap merasa sangat manis. Sulit untuk tidak mencintai pria sebaik itu. Ji Zixi ini memang salah satu dari 3 wanita cantik di dunia Kunlun. Dia memang sangat cantik sehingga hati orang tergerak, puji Lin Yun lembut. Dia pernah mendengar Yue Weiwei berkata bahwa ada 3 wanita cantik di dunia Kunlun yang diimpikan semua pria di dunia untuk dinikahi, dan Ji Zixi adalah salah satunya. Siapa sangka begitu kata-kata ini keluar, Xin Yan dan Bai Suiying sama-sama menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bai Suiying, khususnya, berkata dengan nada meremehkan, Ye Qingtian, kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah seorang pembunuh suci, bukan? Xin Yan berkedip dan tersenyum, saya pikir dia menikmati gelar ini. Lin Yun terbatuk, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata, tetapi pengalaman bertempur ini masih terlalu kekanak-kanakan, dan saya dibodohi oleh Paus He Xuan dari awal hingga akhir. Bagaimana menurutmu? Bai Suiying segera menjadi tertarik. Lin Yun bergumam, Paus He Xuan ini sangat pintar. Ini memberi Ji Zixi ilusi sejak awal, seolah-olah dia bisa melukai dirinya sendiri hanya dengan sedikit kekuatan. Tetapi Paus He Xuan selalu berhasil menghindarinya, sehingga membuat Ji Zixi sangat marah. Kemudian dia terus menggunakan kekuatannya, hanya untuk dihindari lagi. Bai Suiying dan Xin Yan langsung mengerti. Lin Yun mengatakan bahwa He Xuanjing dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan menyia-nyiakan kartu truf Ji Zixi, tapi sepertinya tidak demikian. Wajah He Xuanjing pucat dan dia sudah muntah darah beberapa kali, jika dia berakting, harganya akan terlalu tinggi. Lin Yun tersenyum. Pemimpin jalan surgawi datang dari seluruh dunia untuk bertarung. Dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan sulit bagi putra suci alam Kunlun untuk menandinginya. Dapat dikatakan bahwa setiap orang pernah mengalami pelarian sempit yang tak terhitung jumlahnya sebelum berdiri di puncak jalan menuju surga. Dibandingkan dengan Tianlu, darah King Longche ini tidak ada apa-apanya. Belum lagi muntah darah, aku bahkan akan memuntahkan organ dalamku agar kamu bisa menang, kata Lin Yun sambil tersenyum. Fiuh. Setelah kata-kata itu jatuh, Paus He Xuan di udara memuntahkan seteguk darah, yang bercampur dengan banyak pecahan organ dalam. Dia bergoyang dari udara, jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Bai Suiying dan Xin Yan sama-sama terkejut dan tanpa sadar menatapnya. Lin Yun juga cukup terkejut dan berkata, saya hanya berkata dengan santai, apakah orang ini benar-benar pekerja keras?
Itu yang dia katakan, tapi situasi saat ini sepertinya bukan rekayasa, dan sulit bagi Lin Yun untuk mengatakan kebenaran dan kebohongan. Hexuan Jing terluka parah oleh teknik rahasia Ji Zixi. Aturan jalan suci hancur, dan energi suci pelindung runtuh. Dia berada dalam situasi putus asa. Panggilan. Di udara, Ji Zixi menghela nafas lega, paus Hexuan ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia hampir berusaha sekuat tenaga untuk menghindari lawan beberapa kali, namun kali ini dia akhirnya memukul lawannya dengan keras. Itu dia, daftar teratas. Mata Ji Zixi bersinar dengan tajam, dan dia mengejarnya dengan kecepatan kilat, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawannya dengan tangannya sendiri. Ledakan. Telapak tangan ini cepat dan keras, mengenai dada He Xuanjing dalam sekejap mata, namun wajah kecil Ji Zixi menunjukkan ekspresi kebingungan. Energi suci yang agung mengalir ke tubuh lawan, seperti lumpur yang mengalir ke laut, telapak tangan ini ringan dan tidak ada umpan balik kekuatan. Dia mendongak dan melihat senyuman di wajah He Xuanjing, tidak ada sedikit pun luka serius atau depresi. Tidak baik. Wajah Ji Zixi berubah drastis, dan dia segera menyadari bahwa dia telah terjebak. Tapi sudah terlambat. Energi suci yang baru saja dituangkan ke tubuh lawan memantul kembali dengan momentum yang lebih ganas. Dalam sekejap, retakan muncul di tulang tangan kanan Ji Zixi, dan seluruh lengannya hancur di tempat. Itu bergetar pelan dan tidak dapat digunakan secara normal. Sebelum semuanya berakhir, He Xuanjing mengambil tindakan seperti kilat dan menunjuk ke atas. Dentang. Terdengar teriakan panjang burung bangau, menghancurkan semua api emas di langit, jari ini langsung membuat lubang muncul di dada Ji Zixi. Fiuh. Ji Zixi memuntahkan darah, dia mendongak dan melihat ekspresi He Xuanjing dingin, dengan energi jahat yang tak terbatas melonjak, seperti dewa kematian yang keluar dari neraka, dan banyak jiwa yang dianiaya meratap di sekelilingnya. Dia langsung ketakutan, dan perasaan putus asa menyebar, dia benar-benar tidak mau. Tentunya masih banyak cara yang belum digunakan, namun jika ia secara tidak sengaja mengungkapkan kekurangannya, ia langsung terlempar kembali ke jurang maut. He Xuanjing tidak memberinya kesempatan untuk berbalik. Dengan bergoyang, kedua bayangan itu terbang di udara. Tubuhnya sepertinya terbagi menjadi dua, dan masing-masing mengambil tindakan, dengan paksa merobek sayap Phoenix Ji Zixi. Darah tumpah ke langit, dan bayangan di belakangnya tumpang tindih. Paus Hexuan melihat ke bawah dari atas, dan mendarat dengan telapak tangan lainnya dari udara. Fiuh. Ji Zixi langsung pingsan karena kesakitan, dan penampilannya yang lemah membuat para pemimpin tempat suci utama di bawah gemetar ketakutan. Paus Hexuan, hentikan. Mereka langsung marah. Serangan He Xuanjing terlalu keras dan telah melukai Ji Zixi dengan parah. Jika dia terus menyerang, Ji Zixi tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan pukulan backhand. Mereka merasa tertekan ketika melihatnya, dan satu demi satu mereka naik ke langit, mencoba bergabung untuk menahan He Xuanjing. Pengepungan. Aku sudah lama memintamu untuk bergabung dengan kami. He Xuanjing mencibir, membalik tangannya, dan pisau panjang berwarna merah aneh muncul di tangannya. Pisau ini sama menakutkannya dengan iblis, dengan garis-garis di atasnya, dan roh jahat yang mengerikan dilepaskan darinya. Orang-orang di luar Longshan kaget, ternyata Paus He Xuan selama ini menyembunyikan kekuatannya. Langit berlumuran darah. He Xuanjing meraung panjang. Bukan saja dia tidak takut dengan pengepungan, tapi dia juga mengambil inisiatif untuk bergegas. Ledakan. Guntur terjadi di antara langit dan bumi, dan rambut panjang Paus Hexuan menari-nari dengan liar, memegang pisau berdarah, dan momentumnya seperti pelangi. Hampir tidak ada orang yang bisa memblokir ketiga pedangnya. Fiuh. Setelah beberapa saat, semua orang yang masih mengancam ditebang kembali, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka semua tergeletak di tanah dan meratap. Itu terlalu menakutkan, pisaunya adalah kartu asnya yang sebenarnya. Lin Yun melihat dengan jelas bahwa ini adalah belas kasihan He Xuanjing, lagi pula, ini hanyalah pesta naga biru, dan dia tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika tidak, tanah akan dipenuhi darah dan mayat di mana-mana. Tapi itu hanya sedikit bantuan, orang-orang yang tergeletak di tanah ini tidak akan bisa pulih dalam waktu kurang dari 10,5 hari. Selain Lin Yun, Bai Suying dan Xin Yan terbang pada saat yang sama, menangkap Ji Zixi yang jatuh di udara. Dia terluka parah, Bai Suying sedikit mengernyit, dengan ekspresi tak tertahankan di wajahnya. Wajah bayi Ji Zixi masih sedikit gemetar meski sempat pingsan karena kesakitan, dan lubang di dadanya masih mengeluarkan darah. Sayap patah di punggungnya juga berlumuran darah, sangat kontras dengan kulit putihnya. Energi suci tidak bisa masuk, kata Xin Yan terkejut.
Niat pedang di tubuh lawan sangat menakutkan, dan energi suci langsung tertelan setelah masuk, sama sekali tidak mampu menyembuhkan luka Ji Zixi. Kedua wanita tersebut terlihat sedikit panik, lukanya sangat serius, jika tidak bisa pulih dalam waktu singkat, mungkin ada akibatnya. Bajingan, selamatkan dia secepatnya, desak Bing Feng kecil dari kotak pedang Ziyuan. Lin Yun melangkah maju dan berkata, bagaimana kalau saya mencobanya? Tepat ketika Lin Yun hendak menggunakan tulang ilahi naga Azure untuk menyembuhkan luka Ji Zixi, tidak banyak pemimpin di tanah air timur yang tersisa dengan kepala naga masih berdiri. Paus Hesuan memotong melon dan sayuran, hampir tak terkalahkan, sehingga orang-orang yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka semua mundur dari kepala naga. Kapan? Tiba-tiba, dia menebas dengan pedangnya, mengeluarkan suara dentang yang besar dan menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang ini jelas ditujukan ke pihak lain, tapi itu memberi He Xuanjing perasaan bahwa itu sama sulitnya dengan memotong artefak suci Suang Yao. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda tak terawat dengan rambut acak-acakan berdiri di depannya. Itu adalah putra suci Daoyang dari Sekte Tiandao. Saya lupa bahwa ada orang lain di bintang kembar Wastelen Timur. He Xuanjing terkejut sesaat, lalu tersenyum acuh tak acuh. Apakah itu lucu? Daoyang Shengzi membuat gerakan yang ganas, dan tinju 5 jari itu terlihat dengan keras. Cahaya tinju emas menghancurkan lapisan udara, seolah-olah matahari meledak di depan He Xuanjing. Ledakan. He Xuanjing menerima pukulan keras, dan dia terbang keluar, langsung mengenai tanduk naga yang berdiri seperti puncak gunung. Cahaya keemasan menghilang, dan putra suci Daoyang berjalan menuju He Xuanjing selangkah demi selangkah dengan wajah cemberut. Wajahnya sangat muram, dan orang yang mengenalnya akan sangat terkejut, karena Shengzi Daoyang memang orang yang jarang marah, selalu sinis, terlihat seperti sedang mempermainkan dunia. Tapi kali ini, dia sangat marah. Bab 2134 Cahaya dari Gurun Timur. Kakak senior Daoyang telah mengambil tindakan. Lin Yun, yang menggunakan King Long Qi untuk menyembuhkan luka Ji Zixi, melihat Daoyang dan He Xuanjing bertarung bersama, dan mau tidak mau menoleh dengan rasa ingin tahu. Daoyang sangat sakti, selain tubuh matahari bawaan, ia juga menguasai keterampilan ajaib yang disebut kode suci pemakan surga. Sebelum dia dipromosikan menjadi semi-suci, dia telah melahap lebih dari selusin senjata suci Xing Yao. Sebelum Lin Yun menguasai tubuh Dewa Changlong, tubuh fisiknya tidak sebanding dengan lawannya. Tentu saja, sekarang Daoyang telah dipromosikan menjadi Ziyuan Half Saint, kekuatannya pasti akan semakin meningkat. Lin Yun benar-benar ingin melihat apakah tubuh suci mataharinya ditambah kitab suci toren surga dapat dibandingkan dengan tubuh ilahi Changlong miliknya. Jangan terganggu, kata Bai Suying. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya telah sepenuhnya meluluhkan niat pedang di tubuhnya. Bai Suying dan Xin Yan sama-sama terkejut. Niat pedang He Xuanjing sangat menakutkan, dan diberkati oleh aturan jalan suci, tetap berada di tubuh Ji Zixi seperti jurang maut, dan tidak ada ki suci yang dapat mengisinya. Bagaimana caramu melakukannya? Bai Suying bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasia. Lin Yun tidak banyak bicara karena dia tidak ingin kedua gadis itu mengkhawatirkannya. Niat pedang membunuh yang telah mencapai tingkat ke-6 sama sulitnya dengan niat pedang, dan bahkan lebih mendominasi. Jika Anda ingin menyingkirkannya dengan kekuatan eksternal, Anda harus datang ke Sein Realm. Bahkan Half Saint dari alam Tianyuan tidak memiliki cara yang baik. Hal yang sama berlaku untuk Lin Yun, tetapi dia memiliki metode lain, dia langsung menyerap niat pedang ini ke dalam tubuhnya. Proses penggabungannya dengan niat pedang galaksi agak bergelombang, tetapi tubuh ilahi Changlong dapat menahannya sepenuhnya, meskipun itu baru pertama kali terbentuk. Kulitnya memang membaik, Xin Yan menatap wajah Ji Zixi dan berkata dengan lembut. Wajah pucat Ji Zixi yang semula menjadi lebih cerah sekarang, dan lubang mengerikan di dadanya perlahan pulih. Ji Zixi tiba-tiba terbatuk beberapa kali, lalu berusaha membuka matanya. Apakah kamu sudah bangun? Lin Yun tersenyum dan menyatakan niat baik. Namun setelah Ji Zixi melihat wajah Lin Yun dengan jelas, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak senang dan langsung memukul Lin Yun dengan tinju kecilnya. Lin Yun masih menyuntikkan King Long Qi ke tubuhnya. Tidak dapat mengelak, Lin Yun menerima pukulan keras di mata kanannya. Tinju ini sangat menyakitkan, Lin Yun menarik napas dan terlihat sangat marah. Bai Suying dan Xin Yan dengan cepat menjelaskan. Baru pada saat itulah Ji Zixi menyadari bahwa dia telah salah menyalahkan dermawannya, dan berkata dengan malu-malu, maaf, saya pikir. Lin Yun tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku, pembunuh suci, ingin mencemoohmu?
Tidak apa-apa, putri kecil itu belum tua, jadi sebaiknya bersikap lebih defensif. Ji Zixi mengerutkan kening. Dia tidak suka orang memanggilnya putri kecil. Lin Yun mengabaikannya, menarik napas dalam-dalam, melepaskannya dan menghentikan penyembuhan. Kita sudah selesai, seharusnya tidak ada masalah di masa depan, kata Lin Yundao. Bai Suying berkata, cedera di punggung Zixi. Di punggung Ji Zixi, ada 2 luka mengerikan yang tersisa setelah Paus Heksuan mematahkan sayap sucinya. Lin Yundao, tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal ini. Ada segel suci yang sangat kuat di sana. Hijau saya. Energi suci saya tidak dapat mendekatinya. Saya hampir membiarkan King Long Qi keluar dari mulut saya, tapi untungnya saya bereaksi tepat waktu. Ji Zixi berkata, dia benar, Sister Suying, saya akan baik-baik saja jika saya istirahat sebentar. Setelah cederanya stabil, beberapa orang mengalihkan perhatian mereka ke He Xuanjing dan Daoyang yang sedang bertarung. Pertarungan di tempat kejadian sangat intens, Daoyang dan He Xuanjing bertarung secara seimbang, keduanya telah menyajikan gulungan astrologi hampir tanpa reservasi. Di atas langit, energi suci ungu memenuhi udara di mana-mana, dan berbagai penglihatan terus berbenturan. Daoyang seperti matahari yang membara, dengan cahaya terik dan nyala api keemasan menutupi langit. Seluruh kepala naga dipenuhi dengan suhu tinggi yang mengerikan, yang membutuhkan energi suci untuk menahannya. Semua orang di luar Longshan tiba-tiba terbangun, Daoyang benar-benar memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari puncak Tianlu. Pemuda yang tidak terawat dan tampak jorok ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. He Xuanjing yang sebelumnya sombong merasakan tekanan besar saat menghadapi Daoyang. Kali ini, dia benar-benar tidak sedang berakting. Diberkati oleh aturan jalan suci, niat pedangnya bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, bahkan senjata suci pun bisa dengan mudah dipotong-potong. Tapi ketika ditebas di Daoyang, tidak meninggalkan bekas sama sekali, tubuhnya jauh lebih keras dari artefak suci Xingyao. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan pedangnya atau seberapa kuat seni bela dirinya, dia tidak dapat melukai Daoyang. Bahkan beberapa teknik rahasianya mampu menutupi langit dan memadamkan cahaya matahari. Tapi ketika cahaya pedang menimpa Daoyang, itu tidak bisa menyakitinya. Sebaliknya, di bawah serangan terus-menerus, serangan balik Daoyang Zhengzi membuatnya berlumuran darah. Energi mataharinya menjadi lebih kuat lagi. Mata Lin Yun sedikit menyipit, dia pernah bertarung sebentar dengan Daoyang dan mengetahui beberapa metode pihak lain. Tubuh putra suci Daoyang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri, tetapi juga karena dia telah memadatkan banyak energi matahari di tubuhnya. Gangki ini sangat kuat, sangat mendominasi, dan dapat melakukan serangan balik terhadap banyak serangan ofensif. Lin Yun tidak tahu banyak tentang Sun Gangki ini, dia hanya menganggapnya sangat misterius dan penuh misteri. Dia tidak membutuhkan senjata suci, dia bisa bersaing dengan He Xuanjing dengan tangan kosong, karena dia sendiri adalah senjata suci terkuat. Apakah ini giliranku? Setelah Daoyang menghempaskan Paus Heksuan lagi, Daoyang mengangkat alisnya dengan ringan dan langsung menyerang ke arahnya. Kebuntuan langsung terpecahkan, Daoyang Zhengzi menunjukkan ketajaman yang luar biasa, membuat lubang di kehampaan dengan setiap pukulannya. Setiap pukulan mengandung api yang membara, menyala dalam kehampaan, dia seterang dan semenarik dewa matahari. Dia memanfaatkan sepenuhnya dan memaksa He Xuanjing mundur selangkah demi selangkah. Tapi Bai Suying, Xin Yan, dan semua orang dari Sekte Tiandao di luar Longshan terlihat sangat gugup. Karena He Xuanjing terlalu licik dan sulit membedakan mana yang benar dan yang salah, tidak mungkin menebak apakah dia benar-benar dirugikan. Orang ini ada di sini lagi. Ji Zixi berkata dengan marah. Dia pernah dibodohi sebelumnya, mengira lawannya telah menghabiskan seluruh sisa tenaganya, sehingga dia dipukul dengan keras oleh lawan ketika dia masih memiliki kartu yang tidak berguna. Jangan khawatir, dia benar-benar dalam situasi putus asa kali ini, kata Lin Yundao. Ji Zixi menatapnya dengan heran. Orang lain sangat percaya diri. Keyakinan semacam ini tampak sedikit arogan di mata Ji Zixi. Yang teratas di jalan surgawi sangat menakutkan. Bahkan jika kamu mengalahkan Mu Qianjue, kamu tidak bisa meremehkan yang teratas lainnya di jalan surgawi. Ji Zixi berbicara perlahan. Mengingat pihak lain baru saja menyelamatkannya, dia tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Lin Yun tersenyum, tidak ada yang bisa diremehkan. Saya orang nomor 1 di Tianlu, jadi saya tentu tahu betapa menakutkannya puncak Tianlu lainnya. Kalau begitu teruslah membaca, Lin Yun tersenyum. Ledakan. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak.
Melihat He Xuanjing akan jatuh ke dalam situasi putus asa, aura yang tak terbayangkan dan menakjubkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan tekanan tertinggi meledak. Ledakan. Sein San Daoyang, yang ingin menghabisi He Xuanjing, tidak punya waktu untuk menghindar dan terpukul mundur oleh tekanan tersebut. Itulah kekuatan pedang. Dengan kekuatan pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya, bunga aneh yang terjalin antara kenyataan dan ilusi muncul di belakang He Xuanjing. Bunga itu mekar dengan 9 kelopak, melekat dengan aturan jalan suci yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mekar di benang sari, terpantul ke segala arah. Jalan suci tertinggi. Semua orang di dalam dan di luar Longshan terkejut dan menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Beberapa orang telah lama berspekulasi apakah akan ada penyihir tak tertandingi yang menguasai jalan suci tertinggi di Pesta Naga Biru. Kebanyakan orang tidak mempercayainya karena ini terlalu menakjubkan. Sangat sedikit orang yang menguasai jalan suci tertinggi dalam 3000 tahun terakhir. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang terkenal dan tak tertandingi, berkuasa di segala penjuru, dan merupakan eksistensi terkuat di bawah 9 kaisar. Sedangkan untuk alam semi suci, tidak ada orang yang menguasai jalan suci tertinggi. Tapi sekarang, He Xuanjing telah menunjukkan aturan jalan suci tertinggi dan aturan pedang. Semua orang di Donghuang disambar petir, kulit kepala mereka mati rasa, dan banyak orang di Sekte Tiandao bahkan lebih putus asa. Aduh, terjadi lagi. Akankah adegan He Xuanjing jadi membunuh Ji Zixi akan terjadi lagi? Memikirkan pengalaman tragis Ji Zixi, orang-orang ini bergidik. Aturan Dao Pisau dan Dao Pedang adalah sama. Keduanya adalah salah satu dari 36 jalan suci tertinggi. Banyak orang kuat di alam suci tidak dapat menguasainya sepanjang hidup mereka. Tapi itu muncul di paus He Xuan. He Xuanjing menyerang dengan tegas tanpa ragu-ragu. Saat dia memukul mundur lawannya, pedang suci berwarna darah di tangannya menyerang Sein San Daoyang pada saat yang bersamaan. Klik. Tubuh matahari suci yang sebelumnya sangat keras retak dalam sekejap, dan cahaya keemasan terang di tubuh Daoyang meredup seketika. Nafas panas di kepala naga juga terus melemah, dan kekuatan suci milik Daoyang runtuh tepat di bawah pedang ini. Kakak. Pisau He Xuanjing tertancap di tulang bahunya. Dia tidak bisa mencabutnya bahkan dengan sedikit kekuatan. Dia tidak bisa tidak kagum, dengan tubuh matahari suci saja, kamu seharusnya tidak bisa berhenti pisauku. Kamu seharusnya punya kesempatan lagi. Tapi itu tidak masalah. Di hadapan kekuasaan absolut, semuanya sia-sia. He Xuanjing sangat lelah dan tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan duduk di singgasana naga Azure, lalu mengatur pernapasannya dengan baik. Pertarungan ini terlalu sulit. Klik, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa pisaunya tidak dapat dicabut tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pupil matanya menyusut tajam dan dia membuka mulutnya sedikit, terlalu terkejut untuk berbicara. Pisaunya tidak tertancap di tulang, namun ada kekuatan agung di tubuh lawan yang menyedot pisaunya. Tidak hanya pedangnya, tapi juga energi suci agung yang dituangkan ke dalam pedangnya, serta aliran aturan suci yang tak ada habisnya, sedang dilahap oleh lawan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. He Xuanjing terkejut, dia segera melepaskannya dan ingin meninggalkan pisaunya dan melarikan diri, tetapi dia tidak bisa tiba tepat waktu. Terlambat. Senyuman muncul di bibir Daoyang. Setelah akhirnya menipu kartu truf lawan, lalu membiarkan lawan mengambil inisiatif, bagaimana ia bisa membiarkannya mundur dengan mudah? Kitab suci yang menelan surga. Daoyang membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan melahap yang tak terbayangkan melonjak terus-menerus, dan paksaan yang bukan milik pihak lain berkembang pada dirinya. Salah satu dari 36 jalan suci tertinggi, jalan suci yang melahap meledak sepenuhnya. Dengan satu klik, bunga jalan di belakang He Xuanjing segera layu dan jatuh. Ledakan. Daoyang meninju, dan kekuatan yang diperoleh dari menelannya meledak 2 kali lipat. Separuh tulang tubuh He Xuanjing segera hancur, dan orang tersebut terlempar seperti karung pasir. Daoyang melepaskan pisau panjang berdarah dari bahunya, artefak suci Xing Yao telah kehilangan kilaunya, dan dia meremasnya dengan kuat dan merobeknya. Pisauku. He Xuanjing menyaksikan adegan ini dan berteriak dengan memilukan. Bagi seorang pendekar pedang, tidak ada yang lebih menyakitkan dan memalukan selain pedangnya dipatahkan di depan umum. Daoyang Zhengzi tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan tenang, kamu bisa melompat sendiri. Jika kamu menyakiti begitu banyak orang di Donghuang, kamu tidak akan bisa meninggalkan namamu di Qinglongce. N. Bab 2135 Saya ingin berbicara dan tertawa pada hari-hari itu.
Dao Yang sangat memaksa dan meminta He Xuanjing untuk melompat sendiri, tidak ingin memberinya kesempatan untuk meninggalkan nama untuk King Longche. Sudut mulut paus He Xuan bergerak-gerak, pembuluh darah muncul di dahinya, dan ekspresinya berubah. Dia sangat marah hingga amarah memenuhi dadanya. Dia menguasai jalan suci tertinggi, dan berpikir dia dapat dengan mudah mengalahkan para pemimpin hutan belantara timur, dan kemudian menggunakan aturan pedang untuk bersaing memperebutkan posisi teratas di King Longche. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum pertempuran yang menentukan, dia akan dikalahkan di tangan putra suci Dao Yang. Sepertinya aku masih harus melakukannya sendiri. Rasa dingin melintas di mata Dao Yang Shengzi dan dia langsung berjalan. Tidak perlu, kemampuan menarikku tidak sebaik yang lain, tapi dia masih punya keberanian. He Xuanjing memandang putra suci Dao Yang yang mendekat dan tahu bahwa dia tidak dapat menghindari rintangan ini hari ini. Memikirkannya, dia masih menertawakan Mu Qianjue sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengikuti jejaknya. Hanya saja pihak lain yang mengambil inisiatif dan dia terpaksa. He Xuanjing menertawakan dirinya sendiri dan melompat dari kepala naga. Angin kencang bertiup melalui telinganya dan melewati lapisan awan. Di bawah tekanan kekuatan naga yang besar, dia menghantam tanah dengan keras. Fiuh! Dia memuntahkan seteguk darah, tampak pucat dan terlihat sangat jelek. He Xuanjing sedang berjuang untuk bangun, itu sangat sulit, lagi pula dia terluka parah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya, Mu Qianjue lah yang selangkah di depannya. Mu Qianjue duduk bersila, dengan ekspresi damai di wajahnya, dia telah pulih dari luka-lukanya. Mu Qianjue membuka matanya, menatap He Xuanjing dan tersenyum setengah hati, tanpa ada kejutan di wajahnya, dan berkata, ikut. Ekspresi He Xuanjing berubah, dia marah dan marah. Mu Qianjue berkata dengan dingin, saya kira Anda pasti akan kalah, tapi saya tidak menyangka bahwa sebelum Ye Qingtian mengambil tindakan, Anda benar-benar akan dikalahkan oleh Dao Yang. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah. Kamu bisa tinggal di sini sekarang. Aku permisi dulu. Mu Qianjue berdiri dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum, ngomong-ngomong, penampilanmu sekarang sebenarnya lebih buruk daripada anjing. Setidaknya seekor anjing bisa bangun sendiri, jadi cukup berbaring. Ledakan. He Xuanjing memuntahkan seteguk darah dengan marah dan meninju tanah dengan tinjunya. Cucu ini sudah lama menunggu, dan ternyata dia hanya menunggu momen ini saja. Waktunya sudah mendekati tengah hari. Pertempuran untuk singgasana Gunung Sembilan Naga secara bertahap berakhir. Singgasana Naga Azure yang sangat dinanti-nantikan akhirnya dimenangkan oleh Gu Xian, pemimpin jalan surgawi pertama. Sayangnya, Si Tuyan, pemimpin jalan surgawi ketiga, menderita kerugian besar di bawah pengepungan banyak orang suci, dan hanya bisa puas dengan posisi cakar naga. Jalan Naga Emas, Jalan Naga Putih, Jalan Naga Biru, Jalan Naga Merah, dan Jalan Naga Perak juga telah membuahkan hasil. Di singgasana yang mempesona, ada orang-orang yang duduk kokoh di atasnya. Mereka yang bisa duduk di atasnya adalah puncak jalan surgawi atau putra suci tanah suci. Mereka semua adalah pemimpin yang tiada taraf. Keanggunan mereka tidak terbatas, cahaya mereka bersinar, mereka menarik perhatian semua orang dan menikmati kemuliaan tertinggi. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa dingin, dan alis mereka tampak dingin dan sombong. Mereka semua diam-diam bersiap untuk pertempuran terakhir. Setelah perebutan tahta selesai, masih ada pertempuran terakhir di puncak 9 jalan surgawi untuk menentukan orang nomor 1 sebenarnya di King Longche. Saat ini, semua singgasana utama berkepala naga, kecuali Jalan Changlong, memiliki pemiliknya sendiri. Di Jalan Changlong, setelah putra suci Dao Yang mengalahkan He Xuanjing, dia tidak terburu-buru untuk naik tahta, tetapi matanya tertuju pada Lin Yun. Saat ini, kepala naga ini masih memiliki kemampuan, dan satu-satunya yang bersaing dengannya untuk memperebutkan tahta adalah Ye Qingtian miliknya sendiri. Ye Qingtian, giliranmu, saatnya kita bertarung secara resmi. Dao Yang sangat tenang, menatap Lin Yun dan terkekeh pelan. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak perlu. Ayo kita pergi ke perdebatan setelah selesai. Kakak senior bisa duduk saja di atasnya. Dia sudah berpikir jernih bahwa jika Dao Yang bisa mengalahkan He Xuanjing, dia tidak akan bertarung memperebutkan tahta Changlong, dan perjalanannya ke Pesta Naga Biru akan berakhir di sini. Jika dia kalah, dia akan mengambil tindakan dan mencoba yang terbaik untuk menduduki singgasana Azure Dragon. Sekarang Dao Yang sudah begitu kuat, dia tidak perlu berdebat dengannya. Begitu terjadi pertengkaran, tidak baik mencoba yang terbaik, dan tidak melakukan yang terbaik juga akan terlihat seperti kelalaian.
Lebih baik biarkan dia pergi dengan murah hati dan biarkan Dao Yang bersiap untuk pertempuran memperebutkan posisi teratas King Longche. Selama setahun di Sekte Tiandao, apakah itu dua istri majikan, Tianxing senior dari Gunung Feiyun, atau penguasa puncak Guntur Ungu, mereka semua memberinya banyak bantuan. Dia sendiri sebenarnya tidak bisa memberi banyak imbalan, Dao Yang mengundangnya menjadi putra suci, tetapi dia tidak menyetujuinya. Sekarang menyerahkan tahta naga Azure adalah sedikit kompensasi. Bagaimanapun, pihak lain adalah putra suci yang harus menanggung firman surga, tahta naga Azure lebih penting baginya, dan situasi Lin Yun sendiri sudah cukup kuat. Dao Yang berkata dengan tulus, tidak perlu sombong antar sesama sekte. Menang atau kalah adalah milik sekte Tiandao kita, jadi ambil tindakan saja. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berpura-pura. Saya bisa menyerahkan tahta untuk dua wanita. Sekarang ada satu pria lagi, jadi mengapa tidak? Setelah mengatakan itu, Lin Yun merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk menariknya kembali. Dao Yang melihat senyuman di wajah Lin Yun dan langsung tercengang, alasan macam apa ini? Setelah beberapa saat, Dao Yang tertawa dan berkata, semua orang mengatakan bahwa Anda adalah orang suci pembunuh. Sekarang saya menyadari bahwa semua orang meremehkan Anda. Anda bahkan tidak akan membiarkan orang suci itu pergi. Senyuman di wajah Lin Yun membeku, dia tidak melakukannya, dia sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Oke, aku tidak akan sopan tentang tahta ini. Setelah duduk di tahta Changlong, putra suci Dao Yang berkata sambil tersenyum, tetapi setelah mengatakan itu, kakak senior sedikit menyukaimu sekarang. Lin Yun tiba-tiba menunjukkan kepahitan di wajahnya, semuanya sudah berakhir, dan dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Aku hanya berharap jika Xiao tidak ada di sini, wanita itu masih bisa menjelaskannya, tapi pria itu benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Bai Suying dan Xin Yan memandangnya dengan ekspresi aneh, terlihat cukup geli. Tidak, jangan salah paham. Ini adalah persahabatan antar laki-laki, jelas Lin Yun. Yi Zixi tersenyum dan berkata, jangan jelaskan, apakah Dao Yang kami tidak layak untukmu? Bukan itu maksudku. Lin Yun merasa sangat sedih. Hehe, aku mengerti, gadis ini sepertinya pasangan yang cocok. Yi Zixi memandang Ye Qingtian yang cemas, dan tiba-tiba merasa bahwa orang ini juga cukup menarik, dan berkata sambil tersenyum. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata dengan marah, saya benar-benar tidak tahu, putri kecil, Anda cukup pandai bercanda. Jika saya tahu, saya akan membiarkan Anda tidur lebih banyak sekarang. Jangan panggil aku putri kecil. Jika kamu memanggilku lagi, aku akan rontok, kata Yi Zixi marah dengan wajah merah. Lin Yun tersenyum, gadis ini juga memiliki titik lemah, sehingga akan mudah untuk mengatasinya. Setelah semua persaingan memperebutkan 9 tahta selesai, Lin Yun dan yang lainnya berinisiatif mundur ke kursi cakar naga sebelum batas waktu tiba. Mu Sueling, di atas awan yang mengambang, tampak sedikit kecewa. Pejabat wanita cantik dari Kekaisaran Shenlong berkata, sudah waktunya untuk memulai babak berikutnya. Mu Sueling mengangguk. Tapi saat dia hendak membuat pengumuman, ratusan mil di atas pegunungan pemakaman, awan iblis hitam pekat menyapu ke arah 9 gunung naga. Meski dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, setiap orang dapat merasakan roh jahat di dalam, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pesta naga biru sungguh luar biasa. Aku ingin tahu apakah masih terlambat bagiku untuk berpartisipasi sekarang. Semburan tawa datang, dan awan sihir hitam segera muncul 10 mil jauhnya dari Longshan. Di atas awan ajaib itu berdiri seorang pria muda yang mengenakan baju besi perak. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan, wajahnya halus dan tanpa cacat, alisnya sedikit cembung, rongga matanya cekung, fitur wajahnya sangat 3 dimensi, dan dia memiliki kecantikan yang sangat jahat. Ada tanda vertikal berwarna perak di antara alisnya, membuatnya terlihat sangat mulia. Lin Yun sedikit mengernyit, dia sangat akrab dengan tanda vertikal perak itu, dan berkata dengan terkejut, klan roh iblis. Roh iblis bermata perak. Ketika pemuda berbaju besi perak mendengar kata-kata Lin Yun, dia segera tersenyum dan berkata, kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Ya, saya adalah klan roh yang mulia. Klan roh iblis menyebut dirinya klan roh, dan kata, sihir, ditambahkan oleh para biksu dari alam Kunlun. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kata, roh. Di luar Longshan, banyak biksu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan diam-diam mundur. Klan roh iblis terkenal di Kunlun. Selama masa kegelapan dan pergolakan, mereka memperbudak semua ras besar di Kunlun dan membesarkan biksu dari semua ras seperti binatang, mengubah mereka menjadi seperti domba berkaki dua.
Meski 3000 tahun telah berlalu, banyak legenda tentang klan roh iblis yang belum sepenuhnya hilang. Sebelumnya, aku mendengar bahwa segel dari Burial Mountain Range telah longgar, sehingga para ahli tingkat semi-suci bisa bepergian dengan bebas, dan ada banyak roh iblis yang masuk dan keluar dari sana. Tapi tidak ada yang menganggapnya serius. 3000 tahun yang lalu roh iblis memamerkan kejahatan mereka, dan mereka telah ditenangkan oleh 9 kaisar sejak lama. Pegunungan pemakaman dewa adalah pintu masuk untuk menyegel mereka. Dunia ini telah lama berada di luar kendali mereka. Saya pikir meskipun sekelompok orang ini keluar, mereka akan tetap bersikap rendah hati, tetapi saya tidak menyangka bahkan King Long Che pun berani menerobos. Api suci menyala-nyala, dan agama ilahi abadi. Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan bergema di antara 9 gunung naga, seorang pemuda berbaju ungu muncul di awan ajaib dan mendarat di samping roh iblis bermata perak. Roh iblis bermata perak tersenyum dan berkata, "Guyuksin, kamu tidak pandai dalam teknik gerakan ini. Saya akan memberimu teknik gerakan spiritual nanti." Pemuda berbaju ungu berkata sambil tersenyum, "Seni bela diri klan roh begitu kuat di bintang-bintang. Saudara Tiangu bersedia memberi saya keterampilan tubuh. Saya tidak punya alasan untuk tidak menerimanya." Di jalan menuju Naga Azure, mata Gusian tertuju pada Guyuksin, warna aneh muncul di matanya, dan dia berkata, "Orang-orang dari Sekte Iblis Bulan Darah berani datang ke Pesta Naga Azure untuk ikut bersenang-senang. Kamu pikir hidupmu terlalu panjang? 3000 tahun yang lalu, Sekte Bulan Darah adalah kekuatan yang sangat kuat, dan pada puncaknya, ia dapat bersaing dengan 9 kaisar pada saat yang sama. Meskipun sekuat Kaisar Selatan, ia tidak mampu sepenuhnya melenyapkan Sekte Bulan Darah saat itu. Sekarang, 3000 tahun telah berlalu dan kekuatannya berangsur pulih. Mereka seperti tikus di jalanan pada tahun-tahun awal, tetapi sekarang mereka menjadi semakin terkenal, semakin sering muncul, dan sekarang menjadi salah satu musuh bebuyutan Kekaisaran Shenlong. Jalan iblis sama dengan Sekte Iblis, jalan iblis hanya memiliki konsep kultivasi yang berbeda dan tidak memiliki gagasan untuk menumbangkan Kunlun, kerajaan Shenlong dapat mentolerirnya. Apalagi dunia ini tidak hitam putih, pasti ada ruang abu-abu. Sekte Iblis saat ini diciptakan oleh Kaisar Iblis yang tidak disengaja saat itu. Jika yang jahat ditakdirkan untuk tidak pernah dibunuh, akan lebih baik menggunakan mereka sebagai milik mereka dan membatasi mereka dalam aturan tertentu. Tapi Sekte Iblis Bulan Darah berbeda, ia bersaing dengan 9 kaisar 3000 tahun yang lalu, dan bersatu dengan suku roh iblis 3000 tahun kemudian. Kerajaan naga tidak akan pernah mentolerirnya. Dua musuh bebuyutan Kekaisaran Shenlong muncul pada saat yang sama, mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka benar-benar bersatu. Ada rumor lama bahwa Sekte Bulan Darah dan klan roh iblis bekerja sama, dan sekarang tampaknya ini benar. Kedua orang ini saja bukanlah apa-apa. Yang mengejutkan semua orang adalah bagaimana mereka bisa memiliki kepercayaan diri untuk tampil langsung dan muncul di Pesta Naga Biru dengan kesombongan seperti itu. Ekspresi Lin Yun berubah, dan pikirannya seperti kilat. Mungkinkah Su Xiao datang ke Pesta Naga Biru karena ini? Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok Su Xiao. Lancang. Teriakan marah membuyarkan pikiran Lin Yun. Pejabat wanita Kekaisaran Shenlong di sebelah Su Eling memarahinya dengan ekspresi dingin. Kekuatan suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Sebagai pelayan di samping permaisuri, dia bertanggung jawab untuk membantu mengatur Pesta Naga Biru. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Sekte Iblis dan suku roh iblis menimbulkan masalah. Bahkan sulit untuk menemukan alasan, jadi dia harus membunuh mereka berdua secara langsung. Tangan raksasa yang dibungkus bayangan naga emas, membawa kekuatan naga tertinggi, jatuh ke arah Guyuksin dan roh iblis tulang langit. Tapi mereka berdua berdiri di atas awan ajaib, dan ekspresi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Memanggil. Tepat ketika tangan naga itu hendak jatuh, mata ajaib perak tegak muncul di atas kepala mereka. Mata iblis itu tingginya 10 kaki, dengan energi iblis mengepul di sekitarnya, dan menembakkan seberkas cahaya yang langsung menghancurkan tangan naga yang datang. Pada saat yang sama, ada bulan darah besar di langit, dan suara dingin dan arogan datang dari bulan darah. Saya ingat saat itu, leluhur pengajar saya dan leluhur Dewa Ilahi juga mengobrol dan tertawa di Pesta Qinglong, dan ribuan alam datang ke pengadilan di Gunung Jiulong. Kenapa saya begitu picik dan picik sekarang?